Kami bersyukur Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, di dalam langkah-langkah kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga setiap hari yang baru, itu adalah anugerah yang baru. Untuk sebuah tujuan maksud yang baru. Sehingga hidup kami bukan monoton yang membosankan. Tapi hidup kami sedang berpetualang bersama dengan Tuhan. Yang amat sangat menggairahkan. Perlengkapi kami Bapa dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berikan pengumuman. Yang pertama, kita patut bersyukur bahwa gereja kita dipercaya Tuhan telah membimbing Fanly selama 10 tahun bersama-sama dengan kami dan telah lulus sebagai sarjana IT dan sekarang diutus pulang ke kampung halaman. Kalau semua kumpul di Jawa, siapa yang membangun kampung halaman? Makanya saya katakan kepadanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Buktikan itu. Makanya kita utus untuk memperluas kerajaan Allah di sana, mempengaruhi keluarga besarnya dan pekerjaan Tuhan di sana. Makanya jangan ada di antara saudara yang WhatsApp atau SMS begini, di Jawa, di Kudus banyak kerjaan. Ya, kalau WhatsApp katakan, Fanly, maju terus, berkembang, berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Oke, dan hari ini ada sebuah anugerah yang luar biasa bagi saudara. Temanya adalah menang atas pencobaan. Ini penting, menang atas pencobaan. Mari kita akan lihat saudara kekasih ayat-ayat kita supaya saudara Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Kalau saudara sudah menemukan, kita baca dengan mantap karena ini berita dari surga yang akan merombak hidup kita. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara harus tahu, Bapa di surga berkeinginan kuat untuk membawa, menuntun, memimpin anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegur, kamu ini masih duniawi, masih bayi. Itu satu kondisi yang di luar kehendak Tuhan. Kepada jemaat di Ibrani juga rasul-rasul berkata, secara waktu kamu ini harus menjadi pengajar. Tapi mengapa kamu masih hanya butuh susu? Kamu masih bayi juga. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus katakan, aku menderita sakit bersalin. Supaya rupa Kristus nyata dalam hidupmu, supaya kamu menjadi dewasa. Hari ini saya ingin mengajak apa makna kedewasaan supaya saudara dapat melihat gambaran ini dan menyesuaikan. Kalau hari ini saudara belum seperti gambaran kedewasaan yang Alkitab menyatakan, saudara butuh merendahkan hati dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Manusia itu makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah, bukan robot. Makanya ketika di Taman Eden, ketika Hawa mulai tergoda, Allah tidak melakukan intervensi ilahi. Allah sangat menghargai keputusan
Hawa pada waktu itu. Saya ini imajinasi saya berjalan ketika Hawa didatangi oleh ular. Dan ular itu, iblis itu bisa meramu. Mohon pengetahuan yang baik dan jahat yang mematikan itu disulap menjadi buah pengetahuan yang sangat indah dan menarik. Dan di situ hati Hawa sudah terpikat. Makanya Yakobus mengajarkan kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Keinginan yang mana? Keinginan yang sudah menjadi seperti candu. Keinginan yang sudah terikat dan dipikat. Ini imajinasi saya begini. Ketika Hawa sudah mulai terpikat dengan buah pengetahuan itu, seandainya Adam datang, wah, ya. Jadi manggilnya Wawa. Wawa, hati-hati jangan begitu. Pi, ini karena Hawa ini seorang romantis. Suaminya dicium. Mas, itu kalau orang Jawa agak dalam, Kang. Kalau orang dari negeri China, Koh, diciumin. Aku mencintaimu, tapi satu ini izinkanlah. Hatiku sudah terpikat. Makan. Di sini satu pembelajaran yang luar biasa. Allah menghargai pilihan saudara. Tapi kalau kita punya pilihan yang salah, tanggung jawab bukan di tangan Tuhan. Tanggung jawab di tangan kita, konsekuensi di tangan kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hatinya menjadi daging, hatinya menjadi lama, tekadnya menjadi rusak. Tekadnya, ego itu adalah tekad sendiri, tekad diri untuk diri sendiri itu artinya ego. Udah rusak karena dosa. Tapi puji Tuhan saudara dan saya sudah lahir baru. Yang lama sudah berlalu, roh saudara baru, saudara diberi hati yang baru. Diberi hati yang taat, otomatis tekad saudara yang lama yang suka memberontak Allah dirubah dan memiliki tekad yang baru. Manusia bukan diwakili oleh pengetahuan. Pengetahuan itu apa yang kita ketahui. Perasaan apa yang kita rasa bukan mewakili hakikat kemanusiaan kita. Manusiawi kita diwakili oleh tekad. Karena tekad itulah apa yang kita ingini, apa yang kita mau, apa yang kita lakukan itu ada di dalam tekad. Dan orang Kristen yang dewasa, tekad kita menyatu dengan kehendak Bapa. Di mana peran Roh Kudus? Ketika Alkitab mengatakan ya, Alkitab itu berisi paradok dialektik. Yang satu Paulus katakan kamu diselamatkan bukan oleh perbuatanmu, itu oleh kasih karunia. Tapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kelihatannya bertentangan tapi tidak seperti begini loh. Aku itu mencintaimu. Tapi walaupun kata-kataku ini menyakiti kamu, tapi aku mencintaimu. Aku menegur kamu begitu keras. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan, perbuatan teguran itu adalah wujud kasih ilahi. Lah demikian juga ketika Tuhan berkata Allah lah yang bekerja di dalam kamu baik dalam kemauan maupun dalam pelaksanaannya. Artinya adalah Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot dan mesin. Tuhan tidak pernah menggantikan kita untuk memilih sesuatu. Kita yang harus memilih. Kita yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan. Lah peran Roh Tuhan bekerja di dalam kita, dia menggugah, menguatkan, meneguhkan. Supaya engkau punya tekad yang kuat untuk selalu menyatu dengan kehendak Allah.
Jadi ini saudara, kasih karunia sudah terapkan dalam dunia kerja. Saudara dengan anugerah Tuhan kau diberikan kekuatan tekad, engkau bisa menggunakan seluruh daya kesanggupan kita untuk dalam dunia kerja. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Itulah namanya pekerjaan kasih karunia. Dan Rasul Paulus luar biasa. Kedewasaan Rasul Paulus ditandai tekadnya menyatu dengan kehendak Allah. Dan dia berkata begini, aku menguasai tubuhku sedemikian rupa. Yang menguasai tubuh saudara bukan Tuhan. Ingat, sehingga Tuhan tidak pernah menggerakkan tubuh saudara sendiri. Yang menggerakkan tubuh saudara ya saudara yang baru. Kita harus melihat. Kepenuhan roh Allah itu bukan memenuhi seluruh totalitas hidup kita. Yang dipenuhi adalah roh kita, membangkitkan tekad kita. Dan roh Tuhan akan membangkitkan kita untuk hidup dalam pemerintahan diri sendiri. Artinya Tuhan dalam segala kedaulatannya membangkitkan tekad kita untuk berkuasa atas jiwa dan tubuh tunduk kepada Kristus. Makanya Paulus berkata, aku menguasai tubuhku sedemikian rupa supaya aku setelah memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Itu dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Paulus berkata, aku menawan pikiranku, angan-anganku, imajinasiku. Bukan Tuhan yang mengendalikan pikiran saudara. Ingat, saudara bukan robot. Saudara manusia segambar Allah. Lah terus Tuhan menguatkan, menggugah, menerangi, membangkitkan. Makanya Paulus berdoa supaya roh Tuhan menguatkan batin saudara. Yang menguasai pikiran saudara adalah saudara sendiri. Semua imajinasi, angan-angan yang masuk itu harus ada dalam kontrol saudara di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Bahkan tekad saudara bertanggung jawab juga untuk roh saudara. Makanya Paulus berikan perintah, hendaklah rohmu. Jadi saudara tidak izinkan roh saudara tertekan. Roh saudara depresif. Tapi ketika saudara menghadapi tekanan-tekanan yang hebat di dalam batin saudara, aliran sungai itu berhenti mengalir, engkau harus bertanggung jawab. Tidak, aku harus punya roh yang menyala-nyala. Kau mulai berdoa bahasa roh, kau perkatakan firman, rohmu menyala-nyala. Yang mewakili dirimu adalah tekad. Ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tanpa sadar dikendalikan oleh musuh. Tanda saudara dewasa, tekadmu menyatu dengan kehendak Allah. Kalau ada tekadmu yang tanpa saudara ingini, tapi tekadmu ke arah yang lain, yang bertentangan dengan kehendak Allah, jelas musuh sedang beroperasi dalam hidupmu. Kalau ada ide, pemikiran-pemikiran yang masuk, yang tidak kau kehendaki dan mencoba mendominasi pikiran, menguasai pikiran saudara, itu jelas pikiran musuh. Yang membuat roh saudara tertekan, tidak bebas, leluasa untuk melayani Tuhan. Jelas musuh sedang beroperasi di dalam area hidup saudara. Dan Tuhan sangat amat mengendaki saudara berdaulat penuh di dalam kekuatan rohnya. Yang tidak boleh tekad kita ini dengan tekad diri sendiri, usaha kekuatan diri sendiri, tidak ada gunanya. Tapi sisi lain Tuhan juga tidak ingin kita pasif. Tuh kita ini kawan sekerja Allah. Kita berdoa, makanya saudara sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyerap hayatnya, menyerap kekuatannya, menyerap kuasa kasihnya, supaya membangkitkan kemauan kita ini makin hari makin kuat, makin kokoh, untuk tetap taat kepada Dia, untuk tetap melayani Dia, kondisi apapun. Makanya Yakobus nanti mengajarkan supaya kamu tekun. Itulah ciri kedewasaan itu tekun, tabah.
kondisi menyenangkan atau tidak menyenangkan, engkau tetap berfokus kepada Kristus, engkau tetap ingin taat kepada Dia, engkau tetap melayani Dia. Bukan saya melayani kalau saya senang. Senang atau tidak, kalau tahu itu kehendak Allah, lakukan. Itu orang yang dewasa. Ingat, saudara harus bertanggung jawab penuh. Bukan Allah yang disalahkan. Untuk apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, di dunia kerja, kau harus bertanggung jawab penuh. Kalau engkau bekerja, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Kerjakan dengan seluruh kekuatan, daya upaya, hikmat, kekuatan Tuhan total di sana. Sehingga pimpinan berkata, orang ini tidak malas, promosi pasti datang. Karena hikmat Tuhan yang menyertai saudara. Lah kembali lagi, ketika saudara dan saya tekad kita tidak menyatu dengan kehendak Allah. Tekad kita ini semau kita sendiri. Pikiran kita tidak terkontrol. Ya. Roh kita kacau, kita biarkan saja. Saudara akan mengalami apa yang Yakobus maksudkan hari ini. Dan Tuhan memberikan kepada saudara solusi jalan keluar. Dia berkata hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama. Yakobus mengajar umat Tuhan bagaimana memenangkan pencobaan. Filsafat hedonisme akan mempengaruhi orang Kristen. Sejauh mungkin aku harus menghindari, menjauhi penderitaan, pencobaan dan tantangan. Tetapi Tuhan ingin kita harus hadapi. Ya, peirasmos kata pencobaan, nanti saya ingin jelaskan artinya. Rahasianya adalah Yakobus sedang merangkum rahasia bagaimana kita memandang pencobaan yang datang. Ini penting, anggaplah sebagai satu kebahagiaan itu bagaimana engkau bisa menilai pencobaan yang datang. Saudara, saya melihat ini penting, cara pandang, ini cara pandang ada yang secara mata, tapi sikap adalah cara pandang secara mental, secara batin, secara mental kita. Saudara jangan melihat pencobaan yang sedang terjadi. Kalau saudara melihat pencobaan masalah yang sedang terjadi, tidak mungkin Yakobus dilakukan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan Tuhan ingin kau berbahagia di tengah-tengah penderitaan dalam pengertian, yes, sedang tidak ada masalah, bukan. Di situ anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Nanti saya ingin jelaskan, engkau harus memandang pencobaan dari sisi hasil setelah engkau lulus pencobaan. Hasil setelah saudara keluar dari pencobaan masalah yang saudara hadapi. Jadi kita bukan memandang situasi yang sedang terjadi, kita bisa terjebak. Jadi saudara saya harus bisa memandang apa tujuan pencobaan bagi kita. Baru saudara bisa menilai dan anggaplah itu sebagai satu kebaikan. Karena apa? Engkau melihat goalnya. Kalau engkau lulus dari pencobaan, ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ada dimensi pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ada berkat-berkat baru yang diberikan kepada saudara. Yang jelas tidak pernah Allah memberikan istri yang baru. Karena istri kita cuma satu-satunya sampai maut memisahkannya. Mari kita lihat sikap orang menentukan hasilnya. Jadi sikap ini cara pandang secara mental. Yakobus mengajarkan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dalam menghadapi pencobaan. Jadi saudara punya pemandangan, pemahaman, penilaian yang benar bahwa pencobaan-pencobaan yang datang ini adalah bagian cara Tuhan untuk mendewasakan saudara. Engkau dewasa bukan karena mengerti isi Alkitab, itu menolong supaya engkau bisa menghadapi pencobaan dengan benar. Firman Allah tidak memerintahkan kita untuk berbahagia dengan situasi yang kita hadapi. Itu mungkin tidak mungkin. Kita harus melihat hasilnya. Dengan memahami pencobaan adalah alat Tuhan untuk membawa kita menjadi sempurna atau dewasa.
maka saudara bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang sangat menyakitkan yang terjadi saudara. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan dalam kasus-kasus khusus. Dalam setiap hal yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Konteksnya ayat 29, kita dicipta untuk makin segambar dengan Yesus. Dan saudara, ketika kita melihat Roma 8 ini sebuah rahasianya. Terus, kata apabila kamu menghadapi pencobaan, hal ini berarti pencobaan itu pasti datang. Saudara tidak undang, pasti datang. Saudara tidak mau, pasti datang. Orang Kristen tidak ada yang ingin menghadapi pencobaan. Tetapi suatu saat ia pasti akan mengalami. Atau barangkali saat-saat ini kau sedang mengalami pencobaan. Saudara dan saya tidak bisa menolak pencobaan, tetapi kita dalam menghadapi pencobaan memiliki sikap yang benar, ini yang menentukan hasil. Ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh merusak rencana Allah. Tuhan sedang membentuk seseorang, tapi saya lulus, tidak apa-apa, semua orang juga mengalami, tidak apa-apa, kan manusia penuh dengan kelemahan. Nah, saya harus ikut seirama dengan Tuhan. Supaya rencana Allah tergenapi, bukan terkendala. Kadang-kadang yang menghalangi rencana Allah itu adalah hamba Tuhan. Baik lewat mimbar, lewat konseling, lewat pendidikan yang terjadi. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, saudaraku. Pencobaan perasmos itu artinya adalah, itu bisa berarti ujian, bisa berarti pencobaan, bisa berarti godaan. Saudara dapat membedakan apa itu ujian, apa artinya itu pencobaan dan godaan. Kau harus melihat konteksnya. Pernah saya berikan ilustrasi ya begini. Ada orang datang pada saya begini, mas kamu tahu enggak si A itu sekarang punya usaha buat tahu. Saya jawab, loh saya tidak tahu. Kalau dia punya usaha buat tahu. Ya. Tapi saya suka makan tahunya. Walaupun saya tidak tahu cara membuat tahu. Kata TAHU, kita bisa pahami itu tahu saudara sepupunya tempe, atau pengetahuan kita, lihat konteksnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bisa membedakan, lihat Allah menguji kita dengan maksud supaya iman anak-anaknya semakin kuat. Dan kita semakin bertumbuh dewasa. Tapi kalau iblis mencobai kita supaya kita berbuat dosa, jauh dengan Tuhan, menolak panggilan Allah. Untuk itu kita perlu memiliki pengertian yang benar akan hakikat pencobaan untuk dapat menghadapi pencobaan dengan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Saudara, pagi ini harus mengerti apa sih pencobaan itu. Itu adalah alat sarana yang paling efektif yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan saudara. Tidak ada cara lain. Ada orang yang aktif dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain. Itu baru sarana. Dengan pemahaman-pemahaman firman yang dimiliki, supaya bisa menghadapi pencobaan. Makanya Yakobus menyarankan kalau kamu menghadapi pencobaan yang kamu butuhkan hikmat. Hikmat adalah seni menggunakan pengetahuan dengan benar dan tepat. Saudara mengerti firman Allah, kalau tidak ada hikmat engkau tidak bisa menerapkan dalam hidup. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan firman dalam hidup kita sehari-hari, menerapkan dengan tempat, itulah hikmat, kekuatan hikmat. Lah caranya, mintalah dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang. Sehingga saya pun harus minta hikmat untuk bisa menerapkan firman bagi saya, untuk menerapkan firman bagi jemaat.
supaya rencana Allah tidak terkendala. Saudara harus memahami betul-betul makna arti pencobaan. Nanti saya ingin menjelaskan berapa tokoh saudara kekasih. Iya. Pengertian tentang pencobaan, masalah. Pengertian ini, khotbah ini tidak membuat saudara dan saya atau saya menyingkirkan pencobaan. Nah, pencobaan itu mesti datang. Tapi bagaimana engkau menghadapi dengan benar dan bisa mengalahkan, menaklukkan pencobaan menjadi berkat yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Karena begini, si A karena tidak punya hikmat, ketika dengar khotbah saya tersinggung dengan khotbah Pak Petrus. Tapi yang lainnya, khotbah Pak Petrus membaharui saya. Sumbernya satu, tapi dua orang memiliki pemahaman yang berbeda. Saya berdoa hari ini, sementara kau dengar khotbah, Tuhan berikan aku hikmat. Supaya aku bisa memahami, mengetahui dan bisa menerapkan dalam hidup. Yang penting Yakobus mengatakan kita ini bukan pendengar yang baik, pelaku yang baik. Sebetulnya di hadapan Allah mendengar dan melakukan itu satu hal. Berarti kalau kita mendengar khotbah dan tidak melakukannya di hadapan Allah, kau sedang tidak mendengarkan. Lah, hari ini mari kita akan lihat, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian. Nah, ujian, pencobaan itu memiliki arti yang sama pairasmos. Tapi ujian yang datang dari Tuhan itu untuk menguatkan bahwa umat Tuhan makin teguh, makin kokoh, makin dewasa. Iman akan selalu diuji. Saudaraku, Abraham mengalami ujian. Yesus mengalami pencobaan. Dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Tujuan iblis adalah, coba bayangkan. Kalau lapar kok Yesus, engkau anak Allah loh. Coba buat batu jadi roti. Membuat batu jadi roti itu tidak salah. Salahnya kalau Yesus melakukannya, dia bukan mengikuti perintah Bapa. Dia ikuti perintah iblis, ini bahayanya. Maka Yesus katakan tidak. Yesus juga diuji. Tapi iblis mereka-reka untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Bapa ingin meneguhkan Yesus. Dan lewat ujian itu menjadi pembelajaran untuk seluruh umat Kristen seluruh dunia. Kalau Abraham, Bapak orang beriman, Yesus diuji, dicobai. Saudara juga diuji, dicobai. Kalau Tuhan izinkan minggu depan, saya ajar saudara bagaimana saudara tahu dosa masuk dan bisa mengatasinya. Ya. Yakobus mengatakan kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Tapi jadi ada dua pencobaan itu dari dalam, dari luar. Dari luar itu namanya godaan. Iblis itu pintar. Iblis membuat umpan seperti orang memancing. Di balik umpan yang menarik itu ada kail. Tidak ada pencobaan yang tidak menarik. Kalau sesuatu tidak menarik, engkau akan cuek saja ketika datang. Tapi justru yang menarik itulah iblis memakai di dalamnya kail. Dan hari ini ketika iblis dunia menaruh godaan, ketika saudara menerima itu dan terus hatimu dipikat, tanda kutip kecanduan, engkau sudah jatuh dalam pencobaan. Apakah hatimu candu akan sesuatu? Aku kalau tidak ketemu si A itu rasanya. Harusnya aku berkata kalau aku tidak berjumpa dengan Yesus sehari saja dalam perjumpaan pribadi rasanya begini. Candu itu. Haleluya. Hati-hati. Kalau orang udah terikat keinginannya menjadi candu. Udah deh, iblis tidak perlu menggoda. Kita yang cari godaan.
Nanti bagaimana kita bisa mengatasi sebelum kita masuk dalam pembuahan dan melahirkan dosa, kita masih punya area kuasa. Tapi kalau sudah terlanjur melahirkan tindakan dosa, itu butuh orang lain menolong. Kita mengalami ujian semua. Tidak mungkin tidak. Mengalami pencobaan. Kalau saudara berhidup di luar jalur Tuhan, bahaya. Pencobaan pasti datang. Dan bagaimana saya bisa melihat Tuhan caranya bekerja? Dia bekerja di dalam Ibrani 12, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Setelah ditegur, dihajar. Setelah dihajar, disesah. Lah Allah menegur lewat mimbar, Allah menegur lewat pasangan. Tapi kalau sudah orang hatinya terpikat, ditegur dari mimbar, ditegur oleh pasangan hidupnya, tetap jalan saja. Kalau sudah itu yang terjadi, Allah menghajar. Tahap menghajar ini masih makanya jangan anggap enteng pencobaan, masalah kesulitan yang kau hadapi. Kalau sudah Allah menyesah, disitulah engkau akan mengalami putus asa yang hebat. Tapi ingat itu dalam kerangka kasihnya untuk mengembalikan saudara dalam posisi semula. Dipulihkan itu bukan sakit hati, dipulihkan bukan. Dipulihkan itu kita dikembalikan kepada posisi rencana semula. Nah, saya ingin mengajak saudara, saudara saat ini mengalami ujian, mengalami pencobaan. Iya. Maka doa saya Tuhan berikan pada umat-Mu hikmat. Sehingga tidak menganggap enteng, tapi tidak putus asa. Hadapi semuanya tetap memandang pada Tuhan, dengerin firman, ikuti care group. Dan saudara memiliki sikap yang benar, saya percaya. Ketika kau melewati pencobaan itu, promosi pasti datang. Hal-hal yang ajaib pasti datang. Mari hari ini bersyukurlah, saya juga ujian terus. Saudara juga diuji, dicobai. Jadi makanya kita tidak boleh saling menghakimi, saling menguatkan. Maka kelompok care group itu luar biasa. Ketika ada dalam pencobaan saling dikuatkan, tidak di sana tidak ada unsur menghakimi, unsurnya menguatkan, mendoakan. Itu luar biasa, itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Terus selanjutnya saudara melihat, ini penting pemahaman yang benar. Pencobaan bukan melawan orang percaya. Pencobaan dimaksudkan bukan Allah ingin membuat engkau menderita habis-habisan. Tetapi pencobaan bekerja demi kebaikan orang percaya. Kesulitan, bencana alam, peperangan, kesulitan, masalah keluarga, masalah ekonomi, semuanya. Itu bukan tujuannya menjadi musuh kita, melawan kita, ingin menghancurkan kita. Jangan. Pencobaan bisa menghancurkan kita kalau engkau punya sikap yang negatif. Kalau sikap saudara positif bahwa itu adalah alat kasih karunia untuk mendewasakan, kau meresponi dengan benar. Pencobaan itu menjadi sarana untuk mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Itu bekerja demi kebaikan orang percaya. Makanya hari ini bersyukur. Untung aku datang. Tadi sudah mau mancing loh. Tapi tidak jadi aku datang. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Petrus. Ya, puji Tuhan. Saudara berterima kasih dengan khotbah saya. Kepala saya tidak jadi dua. Karena memang tugas saya begini, tapi engkau sakit hati karena khotbah saya, kepala saya tidak hilang, tetap satu. Saya harus tahu sasaran tanggung jawab saya sebagai seorang gembala sidang. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, puji Tuhan. Makanya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, memiliki sikap yang benar, sikap yang positif. Hari-hari ini jangan anggap enteng, jangan berkata, orang lain juga mengalami, saya mengalami biasa. No, engkau tidak belajar dari pencobaan. Kau minta hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh. Setiap pencobaan dimaksudkan sebagai ujian iman.
Apakah di dalam kesulitan masalah itu engkau tetap taat kepada Dia? Engkau tetap melayani Dia? Sekarang saya cek, apakah engkau sedang menjalani hidup rohani dalam tingkat yang tinggi atau tingkat yang rendah? Kalau saudara belum bisa menguasai cara berpikir saudara, engkau belum menguasai anggota tubuh saudara. Engkau belum menguasai, engkau belum memakai tekadmu untuk menyatu dengan kehendak Allah. Tekadmu masih semau sendiri. Sekalipun semuanya kelihatannya baik-baik, tapi engkau hidup seperti itu, engkau sedang menjalani hidup yang paling rendah. Nah, caranya Tuhan mengangkat lewat firman, kita diperlengkapi untuk menghadapi pencobaan. Setelah itu Tuhan masukkan saudara, izinkan bawa pencobaan masuk. Sebab iblis dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Pahami? Nah, hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua iman itu harus diuji. Rasul Petrus mengajarkan bahwa maksud pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita ini perlu dibuktikan. Iman kita ini hidup atau mati. Yakobus menolong. Iman yang hidup ini terlahir lewat tindakan. Kalau engkau punya iman dan iman, tapi tidak ada tindakan, bahaya. Saudara baca kitab Roma pasal 10. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tidak gampangan saudara kekasih. Orang mau mati, Yesus tolong saya. Bukan itu dimaksudkan. Kitab Roma, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara lihat konteksnya. Pada waktu itu, Roma sedang ada dalam penjajahan gereja ada dalam penjajahan kekaisaran Roma. Dan ada kaisar yang menyatakan, aku ini Tuhan. Yang memiliki seluruh kehidupan, seluruh umat manusia di jajahan Roma. Bahkan ada satu kaisar yang tanda kutip jahat. Kalau dia melihat pernikahan baru diberkati, kebetulan istrinya cantik. Kaisar meminta itu 1 minggu, 2 minggu. Semua harus manut, karena kaisar adalah tuan. Ketika itu orang Kristen dikatakan kalau engkau berseru kepada Tuhan, nama Tuhan, itu berseru nama, itu penuh penyerahan kepada Yesus, siap mati karena harus melawan ketuanan palsu kaisar. Itu tidak mudah, saudara kekasih. Iman yang seperti itu, saudara harus belajar. Martin Luther ketika mengalami reformasi abad 16, dari semua kekristenan yang rusak dirubah. Tapi saudaraku, orang Kristen dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sampai Martin Luther juga hati-hati dengan kitab Yakobus. Karena penekanannya terlalu jauh dari apa yang seharusnya. 100 tahun kemudian moral di orang Jerman rusak parah. Karena satu pemahaman yang ditarik terlalu jauh dan cenderung keliru. Orang itu diselamatkan karena iman bukan perbuatan. Karena iman, diulangi lagi, karena iman bukan perbuatan. Karena iman bukan perbuatan. Ternyata Yakobus melengkapi iman yang benar menghasilkan perbuatan dan tindakan yang benar. Ujian iman kita ini sungguh-sungguh hidup atau iman kita ini sekedar pengetahuan intelektual, persetujuan intelektual. Contoh, banyak orang Kristen setuju dengan pengetahuannya Allah Maha Kuasa. Diuji ketika kau punya masalah yang manusia tidak bisa tangani, apakah kau bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, atau engkau ingin tergoncang di dalamnya. Ini ujian iman. Hari ini saudaraku, Tuhan ingin imanmu kuat. Tujuan ibadah itu bukan senang-senang. Tujuan ibadah iman makin kokoh. Roh Kudus akan menguatkan manusia batinnya saudara. Sehingga engkau menjadi orang yang siap menyatu dengan kehendak Allah.
Hari ini saudara kasih, mari saya ingin ajak saudara untuk melihat Rasul Petrus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika kita lewati ujian dalam kehidupan kita, endingnya nanti, akhirnya nanti kita mendapatkan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan dari Yesus Tuhan. Ini harus kita melihat, ini loh tujuan yang luar biasa. Pencobaan itu bukan melawan kita, tapi itu sahabat untuk kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga, pencobaan menolong orang percaya dalam proses pendewasaan. Kedewasaan rohani bukan hanya sekedar mengetahui isi Alkitab, tetapi menerapkan pemahaman yang benar dalam menghadapi pencobaan, pekerjaan hikmat. Kalau begitu, Bible study tidak penting, sangat penting. Kalau saudara tidak mengerti pemahaman firman, bagaimana engkau menghadapi pencobaan dengan benar? Engkau dilengkapi dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman ya, yang kacau balau tentang dunia kekristenan sudah diajar di pendalaman Alkitab. Jadi saudara kekasih, jangan enteng ya didikan Tuhan pencobaan masa engkau hadapi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan. Engkau harus minta hikmat di hadapan Allah. Jangan-jangan engkau bilang tidak apa-apa karena engkau sedang berjalan di luar kehendak Allah. Dan engkau berkata tidak apa-apa. Ini kesesatan yang hebat. Ini kesesatan yang hebat. Yang bersyukurnya ketika engkau keluar dari jalur Tuhan, roh Tuhan menyingkapkan, engkau sadar, balik lagi, beres. Tapi kalau saudara semakin jauh, mengeraskan hati dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak ada orang Kristen yang mengeraskan hati. Ya, Ibrani berkata, kita dikeraskan oleh dosa. Itu tipu daya, itu bukan saudara ambil keputusan untuk keras hati. Jadi kalau saudara punya hati yang keras, pokoknya aku begini. Terserah mau pendeta khotbah apa, aku seperti ini. Saudara pikir itu bukan keputusan murni manusia barumu. Itu jebakan dosa, jebakan roh jahat untuk menghancurkan hidupmu jauh dari tujuan dan rencana Allah. Saudara berpikir begini, saya tidak melayani juga tidak apa-apa. Hidup ini bukan seminggu, sebulan, 2 bulan. Ada waktu pencobaan itu mesti saudara hadapi. Saya juga hadapi. Tapi dengan firman Allah ini engkau menghadapi dengan benar. Makanya saudara kekasih, dalam menghadapi pencobaan, saudara harus minta hikmat Tuhan. Saudara kekasih, selanjutnya Yakobus mengajarkan ayat yang kelima. Dalam kau minta hikmat dengan tidak bimbang. Ketika saudara minta hikmat, hikmat itu pasti datang. Doa dengan sungguh-sungguh karena hikmat adalah seni menggunakan pengetahuan dengan benar dan tepat. Saudara memahami firman Allah dan dapat, ini penting, saudara memahami firman dan dapat menerapkan dalam hidup. Itu adalah pekerjaan hikmat. Kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus. Engkau bisa melihat pencobaan masalah dengan sudut pandang yang benar. Engkau bisa meresponi apa yang terjadi. Tuhan bawa engkau naik. Tuhan engkau bawa naik. Tuhan engkau bawa naik. Waktu tidak mengubah hidup kita. Lokasi tidak mengubah hidup kita. Bangsa Israel berapa tahun di padang gurun? Tidak berubah hidupnya. Jadi mari hari ini. Ketika hari ini kau membuka, merendahkan hati, Tuhan bawa naik. Dan orang yang ada di sekeliling saudara tahu bahwa saudara bertumbuh dan berubah. Dan tanpa sadar engkau mulai membawa orang lain, mempengaruhi orang lain. Ya, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya hari Minggu kemarin ada pelayanan ke Wonogiri. Saya cukup kaget, cukup prihatin.
Ya, kebetulan saya ketemu sama pendetanya itu dari jam 4:30 sampai 9 malam ngobrol. Akhirnya nggak terbuka dan saya mendengar cerita banyak pendeta-pendeta di daerah Wonogiri di Kabupaten Karanganyar, bahkan ada yang di Demak. Saya khawatir juga ada di Kota Kudus yang tertipu dengan investasi. Ketika ini, gereja-gereja kecil, ketika dia menanamkan investasi untung. Waduh, dia mulai jatuh dalam pencobaan, dia ingin beli mobil yang bagus, uangnya tidak diambil, dia tambah lagi invest, dia pinjam ke bank. Dan apa yang terjadi? Bank mengizinkannya. Ada yang pinjam 300 untuk diinvestkan lagi. Bayangkan saudara kasih, itu pertama dia mendapatkan pengembalian yang cukup bagus. Lah kalau pendeta, jemaatnya kecil punya pinjaman di bank 300 juta, sebulan berapa bunganya? Bagaimana bisa khotbah? Bagaimana bisa pelayanan dengan penuh otoritas? Level pendeta dihancurkan oleh iblis. Waduh, saya mulai Tuhan mengembangkan dimensi doa saya. Tuhan, penuhi belas kasih. Aku minta hikmat-Mu turun para hamba-hamba-Mu. Ya. Di Demak juga ada. Ya. Di Demak juga ada. Jemaat saya di Demak ada 2. Untung tidak banyak. Dan yang mempengaruhi siapa? Tanda kutip, pendeta. Kan orang dengan pendeta percaya, saya untung. Habis semua, berhenti hidup. Mari saya ingin ajak saudara hari ini. Kau minta hikmat. Ya. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan tidak ada orang yang datang ke saya untuk mengajak investasi seperti itu. Mungkin 2 alasan, Pak Petrus tidak punya uang. Saya pengaruh juga tidak ada artinya, atau dia mengerti kalau ketemu sama saya, pasti saya akan berikan arahan. Untung saya tidak punya motivasi untuk punya uang yang banyak. Sebab kalau punya uang yang banyak, nanti orang menyebut saya bukan hamba Tuhan, menyebut saya beruang. Kalau bacanya cepat, aku tidak mau, aku lebih baik dipanggil hamba Tuhan saja. Mari jemaat, hati-hati, butuh hikmat Tuhan. Dunia ini menggoda kita hebat sekali. Ya. Yang penting kau harus punya tekad menyatu dengan kehendak Allah. Kalau tekadmu menyatu dengan kehendak Allah, godaan datang kau tidak tergoda. Tapi kalau sudah keinginanmu sudah terpikat, tidak ada godaan, cari godaan. Pastikan tekadmu menyatu dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa lepas, dunia ini penuh dengan godaan dan cobaan. Yang penting engkau tidak tergoda dan tercoba. Engkau tetap menyatu dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya adalah kita harus memiliki sikap positif dalam menghadapi setiap pencobaan. Dengan memahami bahwa pencobaan adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saudara dan saya. Saudara harus hari ini di tengah-tengah sedang menghadapi pencobaan, katakan terima kasih Tuhan. Engkau lengkapi aku dengan pemahaman firman-Mu, sehingga aku menghadapi bukan dengan pahit, sakit hati, luka hati. Dengan rendah hati aku terima, aku tahu di balik itu tangan-Mu sedang membentuk aku. Ya. Kalau saudara melihat tanah diubah jadi patung, itu kalau tanah itu menjerit, dia menjerit akan keras. Cuma kita tidak tahu bahasanya. Saya kemarin lihat YouTube dari seorang dokter. Jadi sebetulnya anatomi tubuh kita ini juga bisa berbicara, kita kurang peka. Kalau sudah malam-malam, ya, sudah malam, udah saudara makan nasi goreng, makan begini yang karbohidrat, masuk ke dalam pencernaan. Ususmu istirahat.
Kata dokter, saya hanya menyuplik. Akhirnya usus mendiamkan itu karbohidrat di pencernaan. Diserap jadi gula tinggi. Usus bilang begini, hei kamu bodoh. Aku sedang istirahat kok kasih kerja. Itulah bahasanya. Makanya muncul gula darah tinggi dan lain sebagainya. Istirahat, jaga. Jangan tidur terlalu malam kalau tidak perlu. Kecuali kerja cari duit. Ya. Saya belajar untuk hidup seimbang. Saya cek tadi malam. Pagi-pagi saya cek. Saya tidur semalam 7 jam lebih 10 menit. Deep sleep saya 2 jam. Saya dalami deep sleep itu tidur nyenyak. Itu 1 sampai 2 jam itu cukup sehat. Itu adalah recovery, itu adalah bentuk sel-sel itu yang mati dibentuk ulang. Lah kalau engkau begadang saat recovery itu gagal, maka sel yang mati tidak mengalami pembaharuan itu menjadi merusak tubuh. Maka istirahatlah dengan baik. Saya belajar untuk sehat. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara harus melihat bahwa saudara harus tetap mempercayai janji Tuhan, tetap mentaati Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap gigih. Itu tujuan Tuhan. Supaya kamu tekun dan sempurna, dewasa, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu arti dewasa. Melalui pencobaan Tuhan mengendaki anak-anaknya menjadi dewasa rohani. Tanda kedewasaan rohani adalah memiliki karakter tekun, memiliki tekad yang kuat, tabah. Artinya tantangan, kesulitan, cobaan apapun yang terjadi, kita tetap taat, mempercayai Yesus dan tetap melayani Dia. Katakan amin. Inilah kedewasaan yang terbentuk lewat pencobaan-pencobaan karena respon benar. Tapi mengapa banyak jemaat tidak bertumbuh kayak jemaat di Galatia, kayak jemaat di Korintus, jemaat di Ibrani? Karena ketika menghadapi pencobaan sikapnya negatif. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah diulangi terus. Kalau masalah yang kau hadapi sama, jenisnya sama, kualitasnya, kuantitasnya sama, membuktikan engkau tidak lulus ujian. Ulang lagi, capek. Banyak waktu yang tercuma. Lebih lagi mengerikan lagi, banyak orang yang tidak diberkati Tuhan lewat hidup kita. Bapak Ibu, pernah enggak mendengar cerita anak-anak kita? Saya mendengar cerita. Dia berkata, aku tidak mau di bawah bayang-bayang orang tua. Saya berdoa, Tuhan, belas kasihani. Saya ingin jadilah orang tua menjadi inspirasi bagi anak-anak. Katakan amin. Sehingga ketika anak-anak melihat orang tua, anak-anak berkata, ini papa, mamahku, bapak, ibuku. Takut akan Tuhan. Itu akan mengkondisikan, membangun atmosfer anak-anakmu bertumbuh di dalam iman. Tanda kedewasaan rohani engkau tekun, tabah, punya tekad yang kuat. Ya. Tekad yang lama tidak berguna, tapi tekad yang dibangkitkan oleh Roh Tuhan. Tekad yang kuat yang kita miliki berdasarkan kita menyerap hayat Kristus, menyerap kekuatan, kuasa kasih-Nya. Tekad ini hebat luar biasa. Paulus itu kan punya tekad luar biasa. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Aku ingin Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku atau matiku. Ini kan hasil kasih karunia. Aku ingin berusaha berkenan di hadapan Allah, baik aku di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Itu semua membuktikan bahwa kasih karunia memberikan kepada kekuatan. Bukan Tuhan yang menggantikan ketaatan kita. Tuhan membuat kita mau dan sanggup untuk taat. Tanggung jawab tetap di tangan kita. Hari ini saya berdoa.
supaya saudara terbuka. Saudara berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mungkin saudara putus asa. Jadi ada dua orang punya sikap yang salah. Satu menganggap enteng, satu menganggap putus asa. Dua-duanya karena tidak memahami kebenaran makna hakikat pencobaan. Yang benar adalah hadapi dengan sikap yang benar. Semua mengalami kok. Semua mengalami, saudaraku, pencobaan keuangan, pencobaan hubungan suami istri yang tidak beres-beres, gaya hidup yang tidak akurat, semuanya itu akan mengalami proses. Saya berdoa terus supaya bangkit bapak-bapak yang setia dengan pasangannya. Ibu-ibu didoain kok tidak ngomong amin? Amin? Haleluya. Sehingga istri merasa bersyukur. Aduh. Tapi juga saya berdoa untuk istri tahu tunduk kepada suami. Amin? Tunduk karena ekspresi kasih. Sehingga di rumah itu senang gitu loh, menyenangkan gitu. Ya. Mengapa saya tertarik terus selalu banyak ngomong keluarga? Karena gereja yang benar adalah gereja yang ikut membangun kebahagiaan keluarga. Dan kami mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, rahmat yang luar biasa. Kemurahan yang luar biasa. Sehingga kalau saya ngobrol sama istri cuma, aduh luar biasa ya Mas Tuhan itu. Luar biasa ya Mas Tuhan itu baik. Lihat pekerjaan Tuhan dan semuanya. Saya katakan Tuhan sangat baik. Saya berdoa ketika suami istri sudah sedang kumpul makan atau ngobrol. Suami berkata, oh Tuhan itu luar biasa. Istrimu juga, iya Pak Tuhan luar biasa ya. Sayang, tahu kok baru sekarang ya. Tidak apa-apa daripada terlambat. Haleluya, 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 haleluya. Bapak-bapak bersyukurlah, amin, untuk pasangan yang Tuhan berikan. Amin, amin. Tidak perlu engkau bersyukur dengan pasangan orang lain, biarlah orang lain yang bersyukur. Haleluya. Saya berdoa terus, saya berdoa terus. Saya boleh katakan, supaya roh yang bekerja di dalam dunia tidak bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Pencobaan yang paling instan, paling merusak dan punya daya pengaruh yang dahsyat adalah cobaan yang berbau dengan seks. Apakah engkau keinginanmu diikat? Contoh, kau buka tab, buka komputer, buka HP. Apa yang mendorong? Kalau engkau begitu kuat, hanya ingin melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, engkau sudah masuk pencobaan. Tapi ketika saudara melihat YouTube, ada gambar-gambar yang tidak senonoh muncul, itu bukan dosa. Tapi kalau saudaraku, engkau sudah menginginkan dari awal untuk membuka HP, engkau sedang terjerat. Iblis sedang memikat hatimu. Pagi ini bebaskan. Pagi ini bertobat. Sehingga engkau punya kedaulatan penuh atas hidup ini. Berkata-kata pun engkau penuh tanggung jawab. Berpikir pun penuh tanggung jawab. Berkeinginan penuh tanggung jawab. Bahkan kita bertanggung jawab dengan kondisi roh. Ketika roh saya mulai tertekan, rasa begini tidak beres ini. Saya mulai menyembah Dia. Dan saya bersyukur saya mengkondisikan waktu untuk jam-jam doa saya yang istimewa dengan Tuhan. Jadi tetap terkondisi prima dan luar biasa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Hadapi pencobaan dengan benar. Kalahkan pencobaan dan lewat pencobaan itu kau menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Imanmu makin kokoh, engkau makin orang yang teruji di hadapan Tuhan. Katakan amin. Engkau orang yang dewasa. Ya, satu ilustrasi yang terakhir. Anak saya Danis, kecil nakalnya, nakal bukan nakal di luar ya. Diajak pergi tidak mau, tapi pulang saya masih saja dari luar kota.
meja udah patah. Ya. Tapi kreatif walaupun nakal. Saya marahin, saya masukkan ke kamar, saya kunci. Saya lihat dari lubang kunci. Baru dimarahin malah di dalam kamar tuh buat kertas tuh bola. Mainan begini, memang dasar anak kreatif ini. Tapi setelah dia dewasa, dia mengerti isi hati orang tuanya. Dia ingin mendukung pelayanan orang tuanya. Kita juga begitu. Kita waktu kanak-kanak dengan Tuhan, wah semau kita. Tapi lama-lama kita makin menginginkan apa Bapak yang kau mau aku wujudkan. Kedewasaan rohani. Haleluya. Sehingga wajah Kristus makin tertampil. Ada sukacita, damai, kasih, kemurahan, kebaikan. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Kristus di dalam saudara akan membangkitkan tekad, kemauan yang kuat sekaligus kesanggupan untuk menyatu dengan kehendak Allah. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan bawa anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus, melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.